Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, untuk salah satu silahkan memimpin doa. Ya, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Amal. Nah, untuk presensi, seperti biasa, kita akan melakukan presensi melalui Google Form. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya. Presensi sekarang, Bu. Nah, sudah link Google Form sudah Ibu kirimkan. Adik-adik, tadi pagi apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Saya belum. Yang lain, Alhamdulillah belum, Bu. loh, kok belum? Kita harus sarapan ya, agar kesehatan pencernaan kita sehat, badan kita juga sehat. Semuanya harus sarapan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Habis ini Jadi hari ini kita akan belajar mengenai iklan dan juga sistem pencernaan manusia. Untuk mengawalinya, Ibu ada iklan. Coba kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan. Sudah semua? sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sekarang Ibu mau coba share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah? Sudah. Silahkan coba salah satu membacakan untuk Ibu. Ayo, silahkan. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri-ciri air sehat, jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Ya, terima kasih Rifka. Nah, selanjutnya, setelah kalian baca, kalian lihat bertutur tentang apa iklan tersebut. Ada yang tahu? Bu, saya mau menjawab. Ya, silakan Erlin. Iklan itu bertutur tentang himbauan untuk agar kita selalu rajin minum, dan kemudian agar tubuh kita itu mendapatkan asupan cairan yang cukup dan menjadi sehat. Ya, terima kasih Erlin. Benar sekali. Nah, iklan itu ditujukan untuk siapa? Ada yang tahu? Untuk kita semua, Bu. Ya, benar. Nah, setelah itu gambarnya. Kalau gambarnya ini ditampilkan maknanya apa? Ada gambar memegang gelas, seperti itu. Kita harus mengkonsumsi air 2 sampai 2,5 liter per hari, Bu. Ya, jadi gambarnya juga mewakili iklan tersebut ya. Nah, menurut pendapat kalian, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Ibu tadi sudah menyinggung sedikit.
Mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, kalian mengerjakan lembar kerjanya di link Google Form pada bahan ajar kalian. Kalian bisa klik linknya ataupun scan barcode yang ada di layar kalian. Sudah? Bisa masuk semuanya? Bisa, Bu. Baik, kalian kerjakan itu dulu ya. Ya, Bu. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Nah, bagus. Dari iklan tadi ada yang tahu nggak unsur-unsur dari sebuah iklan itu apa? Ayo, ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nah, jadi unsur-unsur iklan itu ada beberapa. Ini adalah contohnya. Ada kalimat deskriptif, ada kalimat persuasif, perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, ataupun tindakan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca pada bahan ajar kalian ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk, nah ini ada bacaan. Kalian coba buka sudah bahan ajarnya? Sudah. Salah satu bisa membacakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Ya, terima kasih Rifka. Baik, adik-adik, tadi kan kalian ada yang sudah sarapan ya? Nah, dari perjalanan makanan kalian bisa minta tolong untuk dijelaskan mulai dari mana? Dari mulut, Bu. Ya, di mulut diapakan, Erlin? Dikunyah oleh gigi. Ya, bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada video perjalanan makanan. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik dengan seksama. Nanti Ibu akan pertanyaan dari video ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, perhatikan ya. Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Ambil kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini.
Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalku di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pertengahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi ke mana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Nyaris saja, hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremat di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku dinding itu. Itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir, empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat toksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang
tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi, ketika kamu tidak bisa menahannya, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja. Makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Nah, sudah selesai semuanya. Bagaimana semuanya? Senang melihat video perjalanan si anggur tadi? Senang Bu, bagus. Oke. 산뜻 전전 영양광채 코스RX 불빛 프로폴리스. Nah, karena kalian sudah melihat perjalanan si anggur tadi, sekarang coba kalian kemukakan mulai dari mana saja sampai mana saja makanan kita dicerna oleh tubuh kita. Nah, caranya kalian harus membuka ini Google Form. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Nah, setelah kalian melihat tadi perjalanan makanan si anggur tadi, kalian sekarang menuliskan organ-organnya di sini, atau kalian bisa klik link yang ada di bahan ajar kalian ataupun scan barcode yang ada di layar. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Baik, silahkan. Silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, yang lain? Yang lain juga sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, apakah kalian yakin dengan jawaban kalian? Insya Yakin Allah, Bu. Bu. Benar. Untuk meyakinkan, untuk melihat apakah jawaban kalian benar semua, Ibu ada video yang ini sudah ada organ-organnya. Bisa Ibu share screen dulu.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini kalian nanti akan menemukan jawabannya. Apakah jawaban kalian sudah benar semua atau belum? Perhatikan ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tema 3, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru mengenai video pembelajaran dari kami. Pada tema 3, kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm.
Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kazein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eriksin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus yaitu bagian ini disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga yaitu pada bagian ini disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Berikutnya, kita akan membahas tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Nah, kalian bisa perhatikan makanan pertama kali masuk ke mulut. Di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kemudian yang kedua yaitu makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Kemudian yang ketiga yaitu di lambung, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin dan dibantu juga oleh asam klorida atau HCl. Yang keempat yaitu makanan bergerak ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Di usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian proses berikutnya yaitu sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi.
sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada gambar berikut kalian bisa perhatikan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Yang pertama kali yaitu makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian menuju ke usus besar, dan terakhir yaitu anus. Nah, itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Ya, pembahasan materi dari Nah, itu dia adik-adik, sistem pencernaan dari manusia. Nah, apakah tadi jawaban kalian sudah benar semua? Sudah, Saya ada Bu. yang salah, Bu. Nah, sekarang tapi sudah mengerti kan, Erlin? Sudah. Ya, bagus. Nah, tadi ada yang masih ingat apa saja mulai dari mulut? Ayo, siapa yang masih ingat organ-organ di Saya, Bu. kita? Ya, silahkan Erlin. Yang pertama ada mulut. Yang kedua ada esofagus, kerongkongan. Yang ketiga itu ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Yang kelima ada usus besar. Kemudian anus. Ya, benar sekali. Makasih, Erlin. Nah, adik-adik, karena kita sudah selesai mengenal organ-organ beserta fungsinya, sekarang Ibu ada tugas untuk membuat poster. Nah, poster apa? Jadi, tugas kalian adalah membuat poster mengenai sistem pencernaan. Bisa organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bagus. Ya, baik. Nah, yang terakhir untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu ada soal evaluasi. Untuk linknya Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup saja ya. Dan silahkan bisa langsung dikerjakan. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus, karena sudah selesai semua, sampai sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Ada, Bu. Baik, tidak ada, akan Ibu akhiri saja. Jadi tadi kita sudah belajar iklan, kemudian unsur-unsur iklan, kemudian sistem pencernaan, organ, fungsi, beserta proses pencernaannya. Nah, untuk mengakhiri, salah satu untuk memimpin doa, silahkan. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.